Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita masih pelajaran tema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang bagaimana cara menuliskan peristiwa penting menggunakan aspek kata tanya. Tujuan pelajaran kita pada hari ini diharapkan pada akhir pelajaran siswa mampu menuliskan peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan berdasarkan teks sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. Kali ini kita akan lihat beberapa teks bacaan yang berkaitan dengan upaya mempertahankan kemerdekaan yang dilakukan melalui jalur diplomasi atau perundingan. Pertama, nanti kita akan lihat tentang Perjanjian Linggarjati. Yang kedua, Perjanjian Renville. Yang ketiga, Perjanjian Rumroyen, dan yang keempat adalah Konferensi Meja Bundar atau KMB. Mari kita simak teks tentang Perjanjian Linggarjati berikut ini. Perjanjian Linggarjati dilaksanakan pada tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Adapun hasil perundingan Linggarjati adalah sebagai berikut. Yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat yang disingkat sebagai RIS. Yang keempat, dalam bentuk RIS atau Republik Indonesia Serikat, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Yang kedua, kita lihat Perjanjian Renville. Perjanjian Renville dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat yang bernama USS Renville yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau yang biasa disingkat sebagai KTN, yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Saripudin. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Adapun hasil perundingan Renville adalah sebagai berikut. Yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Yang ketiga, kita lihat adalah Perjanjian Rumroyen.
Perjanjian Rumroyen dilaksanakan pada tanggal 14 April 1949 sampai dengan 7 Mei 1949. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Rum dan Herman van Rooyen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum Konferensi Meja Bundar atau KMB yang akan dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Adapun hasil dari pertemuan ini, yang pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Dan yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Selanjutnya, usaha mempertahankan kemerdekaan yang keempat itu adalah dilakukan dengan cara diplomasi, yaitu melalui Konferensi Meja Bundar atau disingkat sebagai KMB. KMB itu dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 November 1949. KMB ini dilaksanakan di kota Den Haag, negara Belanda. Adapun hasil dari KMB adalah sebagai berikut. Yang pertama, Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat atau yang biasa disingkat sebagai RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsensi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Dan yang kelima, pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Demikian pelajaran untuk hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.